Shalom, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 10 saja. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Ayat pertama saya akan mulai, ayat kedua jemaat dan seterusnya. Jemaat yang ada di rumah juga kita akan membaca bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Eloheinu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini tidak pernah habis-habisnya digali. Dan penggalian itu berbagai macam. Sehingga bagi orang Israel disebut kelompok Kabalah yang menghususkan membahas kitab Amsal. Ada Kabalah yang bermacam-macam, ada yang Kabalah yang dalam arti intelektual, menggali pengetahuan, hikmat dari kitab Amsal. Ada juga Kabalah yang menganggap dalam kitab Amsal ini lebih bersifat mendekatkan diri pada Tuhan secara spiritual, yaitu yang disebut Kabalah mistik. Tapi ada juga Kabalah yang beranggapan bahwa kitab Amsal ini membuka hati kita untuk mengerti Tuhan, siapakah Tuhan yang sebenarnya. Karena itu saya menarik sekali kita akan bersama-sama mempelajarinya. Karena kitab Amsal ini termasuk kelompok puisi. Jadi kalau termasuk pada kelompok puisi, kita harus mengerti. Terkadang kala dia memberikan personifikasi terhadap sesuatu yang akan dikatakannya. Tetapi juga dia akan memberikan identifikasi terhadap tujuan yang dimaksudkannya. Tidak dapat diragukan lagi kalau kita membaca dari Amsal 1 ayat 1 bahwa pengarang penulis dari kitab Amsal ini adalah Salomo bin Daud, Raja Israel. Dari sini kita tahu mengapa kitab ini begitu digali banyak orang. Selain kitab Mazmur tentunya, tapi kitab Salomo memberikan inspirasi yang luar biasa. Sehingga kebangkitan kaum Israel, Zionisme, kebangkitan ilmu pengetahuan, para ilmuwan yang ada di Israel justru bersandar pada kitab Amsal. Kemungkinan besar karena lirik bahasa Ibraninya menyimpan banyak rahasia. Bahkan huruf-huruf yang dipakainya menjadi satu kode seperti rumusan untuk membuka apa sebenarnya pesan di balik kata-kata itu. Dan itulah puisi. Karena itu kitab ini disebut sebagai masal. Masal.
Masal itu artinya kitab perumpamaan, kiasan, teka-teki. Perumpamaan yang dimaksudkan di sini adalah untuk menunjukkan yang apa yang akan dimaksudkan. Jadi kadang-kadang bahasanya lugas, tapi terkadang kala dia memakai satu istilah-istilah sebagai satu perumpamaan. Tapi saya ingin mengajak kita harus tahu dulu Salomo itu siapa dan apa tujuan daripada kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo. Kalau dua hal ini kita pelajari sungguh-sungguh, maka kita akan punya minat untuk menemukan di dalam kitab Amsal ini. Orang yang senang bermeditasi, merenungkan sifat-sifat Tuhan, justru ada di kitab Amsal. Orang yang ingin memiliki pikiran, ya, pikiran Tuhan dalam arti hikmat, ya, di situ dia beroleh. Karena kalau pikiran Tuhan yang sesungguhnya, siapakah yang bisa mengetahui apa yang Tuhan pikirkan? Tapi sesungguhnya pikiran Tuhan itu sudah wujud menjadi satu kenyataan. Saudara, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak. Supaya kita makin tahun makin mencerdaskan di dalam firman Tuhan. Ketika orang ingin menemukan Tuhan yang disebut filsafat, menggunakan nalar, rasio. Tetapi kemudian filsafat itu berkembang bahwa tidak semua yang ditentukan oleh rasio, tapi adalah sebuah pengalaman. Pengalaman bukti hidup yang disebut aliran empiris. Sehingga terus menerus pergolakan daripada pemikiran-pemikiran itu. Dan nampaknya ini yang dimaksud oleh kitab Amsal. Saudara, kalau kita lihat apa tujuannya dan kita lihat siapa Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Kita lihat dulu. Ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ya, kepadamu memberikan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ya, hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, ya, tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau, tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Berarti dia sumber. Jadi apa yang dikatakan oleh Salomo ini hikmat yang terbesar. Tapi dia merupakan sebuah lambang. Ada hikmat yang sesungguhnya. Nanti kita akan baca ada hikmat yang sesungguhnya. Ada yang lebih besar dari Salomo. Dan hikmat yang sesungguhnya inilah yang ingin disampaikan. Kita baca lagi satu bandingan 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30 saja. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi segala Bani Timur. Melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi di sini kenapa orang-orang Israel sampai hari ini menggali terus kitab ini. Sebab kalau kitab Taurat, hukum dipelajari menjadi huruf yang mati. Tetapi kitab Amsal ini berkembang. Sehingga di dalam kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak masuk pada kanon ada disebut Sirah juga mengutip itu. Dan ada juga disebut kitab kebijaksanaan Salomo.
Itu membuktikan secara historis bahwa kitab ini digali. Tidak pernah habis-habisnya. Apa tujuannya? Mari kita lihat. Kembali kepada Amsal pasal 1 ayat 2 sampai 7. Ayat 2 sampai 7. Kita akan menemukan tujuannya. Apa tujuannya di sini? Selain untuk menerima hikmat, mengerti kata-kata, ya, yang bermakna, didikan, segalanya. Saudara, hikmat itu datangnya bukan seperti sebuah pelajaran, pengetahuan. Tapi dia sumber pengetahuan. Hikmat itu karena pengalaman. Pengalaman spiritual dan pengalaman hidup. Kalau kitab-kitab yang lain mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kitab ini mengajar kepada kita hubungan kita dengan Tuhan itu berdampak dalam kehidupan kita. Sehingga yang dibangun adalah kehidupan kita. Kita lihat dulu ayat yang keempat, pasal 1 ayat yang keempat. Ada 2 poin di sini. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya, beroleh pengalaman yang bijak. Jadi kita ingin menangkap dari pengalaman hidup kita. Coba kita lihat dulu pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita ini ada yang menyenangkan. Tapi ada juga yang sangat menyusahkan. Ada yang membuat kita bahagia. Tapi ada juga yang membuat kita menderita. Ini pengalaman hidup kita. Semua berjalan sampai hari ini dan besok kita akan mengalami, punya pengalaman hidup. Tapi apa kita belajar dari pengalaman itu? Itulah pengalaman yang punya makna. Ketika pengalaman hidup bermakna, dia menjadi hikmat. Pengalaman kita ditipu orang, kita menjadi berhikmat, lebih berhati-hati untuk tidak lagi ditipu orang. Pengalaman kita telah melakukan kesalahan, menyadarkan kita betapa kita harus lebih lagi untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Pengalaman-pengalaman hidup ini. Jadi tanpa pengalaman perjalanan hidup, Anda tidak memperoleh hikmat. Hikmat itu datang dari situ. Asal kita bisa menangkap. Jadi jangan ketika pengalaman hidup bahagia, kita hanya tertawa dan kita tidak belajar dari apa, kenapa kita bisa bahagia. Ketika kita mempunyai pengalaman yang menderita, kita tidak menangisi saja, tapi kita tahu bahwa penderitaan itu tidak selamanya. Kitab Amsal mengajarkan itu. Itu hanya untuk mengajar engkau, mendidik engkau supaya engkau punya pengalaman. Sebab hikmat itu bukan datang hanya semata-mata dari pengetahuan akal. Maka pengetahuan akal yang disertai pengertian, pengetahuan itu disebut akal budi. Itulah yang disebutkan, dikatakan sini supaya kita bagaimana dalam hidup ini menjadi lebih bijak. Masih ayat yang keempat-B. Ayat 4b. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudara, kalau dia berbicara anakku, orang muda, itu bukan berarti dia bapak kita dan kita adalah anaknya. Bukan itu yang dimaksud. Dia lebih berpengalaman, ya, lebih tua, lebih istilah orang Indonesia, lebih banyak makan asam garamnya, makanya darah tinggi. Ya, gitu ya. Jadi itu yang dikatakan asam garam kehidupan itu.
Dia tahu arti pahit, dia tahu arti manis, dia tahu semuanya. Lalu dia berbicara bagaimana anak muda, artinya orang-orang yang belum punya pengalaman. Hidup ini memang punya harapan ke depan. Tapi ketika kita jalani, tidak semulus apa yang kita rencanakan. Karena itu saya tidak ingin mengendorkan anak-anak muda belajar, sekolah, mencari gelar. Tapi sekali lagi, gelarmu tidak menjamin apa-apa. Bukan gelarmu itu yang membuat engkau berhasil. Itu salah satu sarana saja. Bukan. Sekolahmu setinggi apapun, baik, bagus. Tapi itu tidak menentukan. Tidak sedikit orang yang skala jurusan ini justru berhasil di jurusan lain. Itu hidup. Itu realita. Silakan tetap pilih jurusannya, sekolahnya, gelarnya. Silakan. Bagus itu. Itu hanya jalan. Tapi itu bukan tujuan akhir, destiny. Bukan. Tapi ada sesuatu yang kita harus jalani dari pengalaman itu. Kalau saya kasih contoh akan lebih banyak, lebih panjang lagi minggu ini. Tetapi maksud saya, bagaimana cerdas, ayat yang keempat B, bagaimana cerdas dalam arti menangkap makna dalam setiap peristiwa. Kita mengalami satu peristiwa yang besar oleh dunia sekarang ini, yaitu tentang virus COVID-19 ini. Apa kira-kira maknanya bagi hidup kita? Apa yang menjadi pegangan bagi iman percaya kita? Kita harus belajar dari situ. Kalau tidak, ini hanya sebuah tragedi dalam hidup kita. Tidak punya arti apa-apa. Tapi kalau ini bisa menjadi punya arti dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh cerdas dalam menangkap makna. Bukankah orang tua dulu berkata, semua kejadian ada hikmahnya. Itu maksudnya. Hikmahnya. Seringkali saya berpikir, mau pergi ada sesuatu yang tertinggal. Kita balik lagi, menjengkelkan kan? Seperti kehilangan waktu. Siapa tahu waktu yang kehilangan itu kita terhindar dari kecelakaan yang lebih besar. Itu yang artinya menangkap makna. Jangan anggap, aduh sial, mestinya kenapa aku, ya. Kita selalu berpikir seperti itu. Kita tidak menangkap makna. Kita hanya menangkap tragedi, terus menerus. Sehingga hidup kita ini seperti tidak ada kelepasan. Tidak ada pemulihan, tidak ada sesuatu yang cerdas membuat kita. Dalam pasal 1 ayat 5 dan 6. Orang bijak menjadi lebih bijak. Karena hikmat itu terus bertambah, bukan berkurang. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal, hikmat, perkataan, teka-teki orang bijak. Apa yang dimaksudkan teka-teki? Karena kita belum punya pengalaman hari Senin besok kan? Besok tanggal 24 Januari tahun 2022. Ada yang pernah sudah datang dari hari esok?
Kan tidak ada. Jangan terinspirasi oleh film orang yang datang dari hari esok dan orang yang datang dari masa lalu, itu masih mendingan. Nah, masa lalu sering datang. Makin tua, saudara makin banyak yang dikenang dan dimimpikan, itu masa-masa yang lalu. Tapi masanya akan datang. Kita tidak tahu. Itu yang disebut apa? Teka-teki. Real yang kedua. Saya kasih contoh. Kita menikah, mencintai, memilih jodoh. Itu teka-teki. Apa itu betul jodohmu? Apa itu betul pasanganmu? Ya, itu teka-teki. Jangan takut anak muda untuk menikah. Masukilah teka-teki itu. Supaya ada jawabannya. Ya. Kalau tidak, dia akan menjadi teka-teki terus. Itu yang disebut hikmat. Saya belum lagi berbicara tentang asal, muasal, masal. Asal, muasal, amsal itu. Ya. Asal, muasal, hikmat itu datangnya dari mana dan siapakah dia? Landasannya pada ayat yang ke-7. Ini landasan. Landasan dari hikmat itu. Nanti hikmat itu berhubungan sekali. Saya ingin membahas ini dulu sebelum masuk bacaan kita tadi. Semoga Anda sabar. Ya, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Permulaan hikmat. Respek pada Tuhan. Kenapa kita ibadah? Ayo, kenapa kita ibadah? Kita takut dengan Tuhan? Bukan. Kita menghormatinya. Respect dengan dia. Sebab kata takut selalu berarti negatif. Takut hantu jangan saudara samakan dengan takut Tuhan. Takut Tuhan karena takut dimarahin, takut kutukan, itu salah ajaran. Ya, ayo berdoa, nanti Tuhan marah. Saudara pikir Tuhan itu darah tinggi ya? Ajarkan kepada anak-anak seperti itu. Itu pelajaran yang keliru. Kalau dia marah barangkali anak itu tidak lahir. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Ini menjadi kunci. Jadi itulah yang kita sebut ibadah. Ibadah ini salah satu manifestasi kita menghormati, takut akan Tuhan. Itu ibadah. Karena itu dalam ibadah itu ada dua arah yang bagus sekali. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, Tuhan mendengar kita. Itu giliran Tuhan mendengar kita. Saudara ingin didengar oleh Tuhan? Ya, engkau puji Tuhan. Kata-katamu itu didengar oleh Tuhan. Maka katakanlah yang benar. Kan kita ingin didengar oleh Tuhan. Setiap pukulan drum didengar oleh Tuhan. Setiap ketukan, petikan, gitar, semua didengar oleh Tuhan. Itu giliran Tuhan mendengar dan giliran kita didengar. Karena itu pujilah dia dengan sesungguh hati. Dengan segenap hati jiwa kita. Dia sedang mendengar kita. Berdoalah. Karena dia mendengar. Kalau saudara saya kasih PR, kumpulkan kata-kata Tuhan mendengar. Barangkali terlalu banyak. Tuhan itu mendengar. Buktinya Tuhan itu mendengar. Dia berikan kita mulut.
Dia ciptakan kita telinga. Itu buktinya. Tuhan sudah mendengar, Tuhan ingin didengar. Di mana ketika Tuhan ingin didengar? Ketika pemberitaan firman diberitakan, itu Tuhan ingin kita mendengar. Itulah ibadah. Itulah artinya orang yang takut akan Tuhan. Bahwa kita didengar Tuhan, ya, kita mendengar Tuhan. Kalau Anda tidak dalam konsep seperti itu dalam ibadah ini, saudara datang buat apa? Karenanya kita ingin melihat dulu. Tuhan itu sekali lagi adalah pewujudan hikmat. Sebelum ada segala pengetahuan dan pengertian, hikmat sudah ada. Hikmat itu sudah ada. Saya ajak kita membaca dulu, yaitu Amsal pasal 8 ayat 22. Amsal pasal 8 ayat 22. Amsal pasal 8 ayat 22. Kita baca, ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ya. Bahkan ayat 23 berkata, ya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Itu hikmat. Hikmat itu sudah ada duluan. Tapi hikmat dalam dalam identifikasi itu hikmat dalam arti pengertian kita. Tapi hikmat yang kemudian yang dipersonifikasikan itu adalah Yesus itu sendiri. Dia tidak dibentuk. Karena ini dikatakan hikmat yang dibentuk adalah permulaan. Kalau saya baca tadi ayat, tolong lihat lagi. Pasal 8 ayat 22. Pasal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku. Ini apa? Kesulitan menerjemahkan peribahasa. Kata-kata puisi. Sehingga cari yang pas tidak. Tapi saya ingin pakai kata asli yang dipakai. Kana. Kana itu membangkitkan. Membangkitkan. Jadi Tuhan pertama-tama membangkitkan. Tapi kata membangkitkan mungkin kita menangkap keliru juga. Saya memakai kata yang kedua, kaneni. Kaneni, memiliki. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Itulah yang dimaksudkan. Mari kita baca juga Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Kita lihat dulu. Supaya ketika kita membaca nanti, ya mudah. Ia, tentu logos itu, firman itu, adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam kitab Sirah pasal pertama ayat pertama saya membaca, ya, karena itu beli juga Alkitab yang ada kitab Deuterokanoninya, bahwa yang pertama diciptakan adalah hikmat. Dalam arti identifikasi. Karenanya hikmat itu kemudian muncul yang sumber lebih besar bahwa Yesus. Pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Itu maksudnya. Pertama dengan hikmat itu. Percaya Tuhan, takut Tuhan, itu nanti kita sambung bersama di sini.
Kita masuk pada Lukas 11 ayat 3. Lukas 11 ayat yang ketiga dulu. Ya. Lukas 11 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Belum? Ya. Lukas 11 itu ayat 3 itu. Lukas pasal yang ke-11. Coba saya lihat. Lukas pasal 11. Jangan-jangan saya salah tulis, tapi dalam Lukas itu ya, isinya seperti ini. Yesus lebih besar dari Salomo. Bahwa sesungguhnya kita memiliki Yesus itu berarti memiliki sumber segala hikmat. Karena memiliki Yesus berarti memiliki Roh Kudus. Roh Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan dan Roh Tuhan ada dalam dua pribadi yang bekerja di dalam diri kita. Jadi yang bekerja dalam diri kita, pikiran kita, hati kita, seluruh eksistensi kehidupan kita adalah sifat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan dan Roh Tuhan. Itu sebabnya ketika kita memiliki Yesus. Nah, karenanya kita ingin bersama-sama melihat dulu lagi. Jadi disinilah letaknya bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu kepada diri kita. Kita kembali pada bacaan kita. Amsal 3 ayat yang pertama. Yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Taurat. Kita salah. Selalu menggandengkan kata hukum dengan Taurat. Hukum Taurat. Padahal dalam bahasa aslinya tidak ada kata hukum. Taurati. Taurati itu artinya ajaran. Didikan. Dan petunjuk. Jalan. Jadi engkau harus memelihara ajaranku, jalanku, petunjukku. Itu yang pertama perintahnya. Sehingga kalau kita tidak melupakannya, ya, taurati ajaranku. Bahkan dikatakan di sini, biarlah hatimu memelihara perintahku. Tapi sebetulnya kalimat aslinya yitzor libbecha. Yitzor libbecha. Peliharalah dalam hatimu. Sebab kalau kita memelihara di dalam hati kita, maka ada akibat dalam hidup kita. Sudahkah kita memelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita? Bukankah Yesus berkata, jika aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Jadi kalau kita memelihara dia di dalam hati kita, ada Yesus, berarti ada hikmat. Sumber dari segala hikmat. Maka dijanjikan
bahwa ada yang berakibat dalam diri kita. Jadi kita jangan hanya memelihara Yesus itu dalam arti pengertian pengajaran baik, pengajaran itu hanya ada di akal. Tapi hubungan pribadimu dengan Yesus, hidup secara spiritual itu ada di hati. Kita banyak mendengar supaya penting sekali punya ajaran yang bagus, ajaran yang benar, ajaran yang baik. Bagus. Tapi itu tidak mengubah hidup kita. Tapi punya pengalaman bahwa engkau sungguh-sungguh punya hubungan. Bahwa Yesus itu hidup. Ketika engkau berdoa dengan dia, ada getaran di hatimu. Pengalaman-pengalaman spiritual ini kita harus tumbuhkan dalam kehidupan rohani kita. Jangan sampai ketika kita berdoa sekedar ucapan yang kita pikirkan. Kita harus merasakan betul ada getaran. Ya, ada getaran bahwa Yesus hadir. Yesus mendengar ketika engkau berdoa, memuji dia. Amin. Kau merasakan. Bangkitkan itu hati. Hati itu mudah. Dalam arti getarannya ada di hati. Jangan dikira hati kita ini hati sapi yang dibeli di pasar. Hati kita ini hidup. Hidup dengan jiwa. Hidup dengan pikiran. Hidup dengan seluruh eksistensi kita. Itu yang dimaksudkan libbeka. Hati. Jangan sampai kita berdoa segala sesuatu, saudara datang ke sini, saudara tidak merasakan getaran apa-apa. Masa kalah dengan hantu? Ketika engkau takut, saudara merasa ada hantu berdiri bulu kudukmu. Masa kita biarkan diri kita hal-hal yang sensitif. Sensitif itu, saya pakai bahasa mami saya, khapuleh. Jadi hati itu ada getaran itu. Bukan sensi, bukan saudara. Ya. Dan pandangannya. Kalau itu ada, ayat yang kedua. Ini akibatnya, ayat yang kedua. Mari kita baca ayat yang kedua. Ini milik kita, bagian kita. Saudara ingin disembuhkan Tuhan. Saudara ingin panjang umur. Saudara ingin punya kekuatan. Kuncinya tadi. Apa ayat yang kedua? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara mengaminin? Panjang umur, lanjut usia, sejahtera ditambahkan. Ya, saya ingin bacakan dulu. Ada dua perasa yang agak sulit diterjemahkan. Tapi dicoba di sini. Oreh yamim, ya, oreh yamim, panjang umur. Lalu lanjut usia, itu kan hampir sama kalau bahasa Indonesia, tapi tidak. Panjang umur, oreh yamim, tapi senot hayim itu lebih bermaksud bahwa hidup yang berbahagia. Panjang umur disertai hidup yang bahagia. Panjang umur tidak bahagia. Oh, saudara berkata lebih baik mati. Akan begitu saudara. Panjang umur berbahagia. Ya, karena dikatakan di sini senot hayim, oreh ya hayim. Maka akan ditambahkan kepadamu, ya, yositullah. Maka semuanya bertambah-tambah. Nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, tambah kesehatan, tambah kekuatan. Saya suka tambah
Nggak ada di sini, suka saya tambah. Sehat, kuat, awet muda. Itu tak, yang belakang tak tambahan saya, saudara ya. Artinya memang lengkap. Orech yamim, shenot chayim. Ditambahkan terus. Ya kan, panjang umur, tapi kita lumpuh, tidak bisa bergerak di tempat tidur. Apa itu bahagia? Apa itu shenot chayim? Karena ada Yesus. Kalau ada Yesus di hati kita, masakan Yesus membiarkan hati kita tidak bahagia? Kalau ada Yesus di hati kita, masakan Yesus membiarkan kita menderita? Ada Yesus. Kalau ada Yesus, dia tidak membiarkan kita. Jangankan hati, hidup kita, seluruh eksistensi kita. Jangan-jangan Yesus itu tidak ada di hati kita. Ada dalam agama kita. Ini yang dimaksud dalam kitab Amsal itu. Dan seterusnya kita bisa baca ayat-ayat yang lain. Tapi saya ingin mengajak dulu. Ayat yang kelima. Langsung ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu semata-mata sendiri. Betah berarti berpegang teguh atau menaruh harapan dan keyakinan, itu kata percaya. Ya. Artinya dikatakan di situ berpegang teguh, menaruh harapan dan keyakinan bahwa Tuhan memberikan apa yang kau minta. Tuhan memberikan masa depan bagimu. Tuhan menyembuhkan, semuanya diberikan kepada kita. Itu arti percaya. Jadi percaya di sini jangan saudara, oh ini pengakuan iman. Boleh itu susunan untuk menyadarkan kita ucapan. Tapi untuk menggerakkan hati kita. Aku percaya. Saudara percaya Tuhan? Saudara percaya Yesus? Saudara percaya dia dengar doa kita? Ya, saudara percaya apa yang kita minta bisa dia berikan? Amin. Coba resapi terus. Berulang-ulang resapi. Ya. Kita baca buku langsung hafal enggak? Supaya hafal bagaimana? Kalau akal saja harus berulang-ulang, apalagi hati. Tapi sebetulnya hati itu lebih mudah dari akal. Orang itu baik, sekali menyakitimu, hatimu yang terluka kan? Segala kebaikannya hilang. Dalam hal itu cepat. Ya, dalam hal Tuhan berdiam di hati lambat sekali. Ini yang dimaksud Amsal nanti goblok, bodoh. Orang yang tidak punya hikmat itu adalah orang yang bodoh. Ya, dia berpengetahuan tapi bodoh. Hikmat bagi orang bodoh, saudara tahu? Soleman lagi, Salomon, ya, Salomon itu lebih sadis bahasanya. Orang bodoh mau punya hikmat bagaikan mutiara ditaruh di hidung babi, yang ini aja, nggak ada gunanya, ya hidung babi. Mendingan jadi orang India kan di hidungnya sendiri ya, gitu. Itu ayatnya. Jadi percaya kepada Tuhan di sini ya. Artinya punya iman pasti punya harapan. Itu maksudnya. Ya, karena itu disebutkan dengan jelas ya untuk menunjukkan di sini tisain.
Menunjukkan bahwa kita sepenuhnya bergantung. Tidak semata-mata dengan pengertian kita, tapi bergantung dengan iman kita. Saya kasih contoh. Pikiran positif berasal dari iman yang kuat. Jangan salah. Kalau saudara ingin pikiran positif tidak punya iman, saudara coba, tapi tidak berhasil. Jadi pikiran yang positif itu justru berasal dari iman yang kuat. Iman yang kuat membangkitkan pikiranmu yang positif. Rasa optimis, ya, maka punya iman yang kuat. Tidak, iman yang kuat memberikan engkau optimis. Jangan dibalik, jangan tiru dunia ini. Iman dulu, takut akan Tuhan tadi, percaya pada Tuhan, penuh harapan, iman kepada Dia, pasti ada harapan. Iman tanpa harapan, buat apa beragama? Buat apa punya Tuhan? Iman itu selalu ada harapan. Karena itu, nah saya ulang kembali ayat 8. Ya, pengulangan kembali dari ayat yang kedua. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Ya, sakit menjadi bagian kita yang hidup. Ya, kekuatan kita berkurang. Memang itulah perjalanan hidup. Tapi tidak perlu mengecewakan hidup kita bahwa Tuhan sanggup memulihkannya. Ya. Kalau kita lihat di sini ayat 8, ya. Rif'ut, kesembuhan itu. Tetapi bukan hanya kesembuhan bagi tubuhmu, tapi disebut juga wesigoi, kekuatan. Jadi ada kekuatan. Ada Yesus dalam diri kita. Tidak mungkin Dia biarkan kita lemah. Apalagi kita ingin melayani Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Dia pasti berikan kekuatan. Itulah yang menyembuhkan kita. Dalam Targum Yonatan, kata rif'ut tadi diterjemahkan obat. Tuhan pasti memberikan obat. Sekarang kita masuk tahun 2022. Bulan Januari. Tahun yang lalu kita sudah lalui. Ada yang kehilangan keluarganya. Bahkan ada kita sendiri yang kena sakit. Ya. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kita bersyukur, kita maupun yang di rumah yang sekarang mendengar ini, karena yang mati tidak dengar lagi. Kita bersyukur kita masih diperkenankan Tuhan di tahun 2022 ini. Saudara mau mengucap syukur? Saudara tahu ya, kata-kata yang paling manis yang Tuhan dengar dari mulut manusia adalah ucapan syukur. Sama seperti orang tua mendengar kata anak. Pertama kali diucapkan anak, terima kasih. Senang sekali. Jadi ucapan syukur itu kunci kata-kata yang paling menyenangkan didengar oleh Tuhan. Kita mau bersyukur. Amin. Kita lewat semua, kita bisa kumpul di sini. Sehat. Sudah disuntik yang paling bosnya, booster.
Ya saya pikir waktu disuntik vaksinasi ketiga, ini bosnya vaksin. Sudah booster. Lalu saya tulis, kalau sudah vaksin ketiga, boleh makan apa saja, tidak pakai masker. Ada yang protes. Inilah orang yang tidak ngerti puisi. Iya. Ya makan apa saja, yang tidak pakai lah. Ya masa makan pakai gitu ya. Di mana gitu. Ya. Jangan menghayal. Ya, Bapak ada yang kirim pesan saya. Jangan ngajarin orang tidak pakai masker. Loh, saya ajarin orang tidak pakai masker kalau makan. Apa salah? Iya. Kita mengucap syukur untuk itu semua. Amin. Ya, karenanya Tuhan sudah menyembuhkan kita. Kita masuk ayat yang ke-9. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu, dengan segala penghasilanmu. Mengucap syukur juga memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saudara mau mengucap syukur? Ya, hasil pertamamu, ini bulan Januari. Hasil pertamamu. Muliakan dia. Tidak ditentukan berapa. Sebesar rasa syukurmu itulah. Muliakan Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan. Buat rumah Tuhan. Muliakan Tuhan. Rasa syukurmu harus disertai dengan satu tindakan. Tuhan sudah mendengar rasa syukur. Karena itu Salomo berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Salomo mengerti betul kunci diberkati oleh Tuhan. Kunci rasa syukur datang kepada Tuhan. Kita sudah lewati tahun-tahun lalu. Dengan rasa syukur kita, saya percaya. Dengan iman harapan kita, tahun ini kita beroleh kebebasan. Amin. Saya yakin, saya percaya. Ya, saya percaya. Saya tidak sedang beramal, enggak. Saya bukan nabi, bukan dukun apalagi ya. Jadi tetapi itu yang dikatakan di sini. Muliakan Tuhan. Mehoneha dengan hartamu. Bahkan dikatakan umeresitko fefuateha. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu sebabnya orang-orang Israel mengerti betul kunci-kunci ini. Sehingga rasa syukur kita tidak sia-sia. Bukan korban. Jangan saudara pikir ini korban kepada Tuhan. Tidak. Rasa syukur yang kau berikan itu rasa syukur. Ya. Jangan Tuhan itu dianggap seperti dewa-dewa atau yang lain, yang maksud saya itu monster-monster. Kita harus berkorban kepada King Kong supaya dia tidak mengganggu kita. Bukan itu. Tapi rasa syukur. Karena itu Salomo memberikan kesaksian. Ini bukan kata saya, Salomo. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kuncinya di sini. Maka, tolong sambung. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Katakan amin. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Luar biasa. Weyimmal'u akan diisi. Lumbung-lumbung kita. Asameha lumbung-lumbung akan diisi. Safa dengan kelimpahan. Amin. Ya, saudara mengimani. Ya, masa paceklik kita, susah kita, ekonomi kita pasti lewati.
Ya, diawali pada bulan pertama ini. Amin. Kita rasa syukur kita. Dengan kelimpahan wetiros dan dengan anggur baru. Anggur baru, semangat baru. Ya, rezeki baru. Anggur itu punya arti terlalu banyak di dalam pengertian Yahudi. Apa yang kita butuhkan? Ya, kasih kita yang baru, pemulihan yang baru. Amin. Semua dikatakan di situ. Jadi Yawafecha, bejana penyerahanmu Yirotsu akan meluap sehingga tidak tertampung. Itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi kuncinya di situ. Dan ayat 11 sampai ayat 20 itu babak kedua. Ayat 21 sampai ayat 26 itu babak ketiga. Sesuai dengan lirik Ibrani. Jadi di sini ada babak-babak yang disusun secara lirik yang berbeda. Karena itu saya tidak mengutip perikop, tapi lebih mengutip di sini adalah lirik-lirik Ibrani yang mulai berubah. Ya, mulai berubah. Nada-nada yang berubah. Jadi dari ayat 11 sampai ayat 20 ya, di situ dikatakan dengan jelas bahwa lirik yang berbeda dengan ayat 1 sampai 10. Ayat 21 sampai 26 lirik yang berbeda lagi. Kemudian kita akan membahasnya. Mari kita berdoa.